Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 4 Juni 2026. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Teheran melancarkan serangan rudal dan drone ke sejumlah fasilitas militer Amerika di kawasan Teluk Persia. Namun di balik aksi militer tersebut, para analis menilai Iran justru sedang menghadapi ancaman yang jauh lebih serius dari sekadar konflik bersenjata, yakni krisis air nasional yang semakin memburuk dan berpotensi mengguncang stabilitas dalam negeri. Iran serang pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain. Pada 2 Juni 2026, Iran menembakkan sedikitnya 10 rudal balistik serta mengerahkan sejumlah drone tempur yang diarahkan ke dua target strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yaitu Pangkalan Udara Ali Al-Salim di Kuwait dan Markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat dan negara-negara sekutu berhasil mencegat sebagian besar rudal dan drone yang diluncurkan Iran. Meski demikian, insiden tersebut tetap menimbulkan dampak signifikan. Pecahan rudal dan drone yang jatuh di wilayah Kuwait dilaporkan menyebabkan kerusakan cukup serius pada Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Akibatnya, otoritas penerbangan setempat terpaksa menghentikan sementara seluruh aktivitas penerbangan demi alasan keselamatan dan untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas bandara yang terdampak. Serangan ini menjadi salah satu aksi militer paling menonjol sejak upaya gencatan senjata dan negosiasi antara Washington dan Teheran kembali dibahas dalam beberapa pekan terakhir. Analis, Iran tidak menginginkan perang total. Meskipun serangan tersebut menunjukkan sikap konfrontatif Iran, sejumlah pengamat keamanan internasional menilai Teheran sebenarnya tidak sedang berupaya memulai perang besar dengan Amerika Serikat. Menurut analisis dari Institute for the Study of War, ISW, serangan tersebut lebih tepat dipandang sebagai bagian dari strategi politik dan diplomatik Iran. ISW menilai pemerintah Iran sedang berusaha memperluas cakupan perundingan dengan Amerika Serikat. Jika sebelumnya fokus utama pembahasan adalah penghentian konflik antara Washington dan Teheran, Iran kini ingin memasukkan isu Lebanon ke dalam paket negosiasi yang lebih luas. Dengan langkah tersebut, Teheran berharap dapat meningkatkan tekanan terhadap Israel, memperkuat posisi tawar dalam perundingan regional, memanfaatkan waktu untuk memperkokoh kendali atas Selat Hormuz, mempertahankan sumber pemasukan dari kapal-kapal internasional yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Namun berbagai laporan menunjukkan bahwa strategi tersebut belum menghasilkan keuntungan yang diharapkan Iran. AS bekukan aset dan sita kripto milik Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Pemerintah AS dilaporkan telah membekukan sejumlah aset keuangan Iran di luar negeri dan menyita sekitar 1 miliar dolar AS dalam bentuk aset mata uang kripto yang diduga terkait dengan jaringan keuangan Teheran. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Washington untuk mempersempit ruang gerak ekonomi Iran tanpa harus melakukan konfrontasi militer langsung secara besar-besaran. Namun menurut sejumlah pengamat, tekanan finansial bukanlah ancaman terbesar yang sedang dihadapi Republik Islam Iran saat ini. Krisis air menjadi ancaman eksistensial bagi Iran. Laporan terbaru yang dikutip berbagai media internasional, termasuk Al Jazeera, memperingatkan bahwa ancaman paling serius bagi Iran justru berasal dari dalam negeri. Negara itu kini sedang menghadapi krisis air terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Iran telah mengalami 5 tahun kekeringan berturut-turut dan memasuki tahun ke-6 kondisi cuaca ekstrim tersebut belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Situasi semakin memburuk karena kebutuhan air nasional terus meningkat, sementara kapasitas penyimpanan air menurun drastis. Pada akhir tahun 2025, 4 dari 5 waduk utama yang memasok kebutuhan air bagi wilayah metropolitan Teheran dilaporkan hampir mengering. Salah satu waduk terpenting yang menjadi sumber pasokan utama ibu kota, bahkan hanya menyisakan sekitar 8% dari kapasitas normalnya. Para ahli sumber daya air Iran menyebut kondisi ini sebagai krisis paling parah yang pernah dialami negara tersebut dalam lebih dari 60 tahun terakhir. Presiden Iran peringatkan kemungkinan evakuasi massal Teheran. Besarnya ancaman krisis air bahkan telah diakui secara terbuka oleh pemerintah Iran. Presiden Iran memperingatkan bahwa apabila curah hujan tidak segera meningkat dan cadangan air terus menyusut, pemerintah mungkin terpaksa mempertimbangkan langkah-langkah luar biasa. Salah satu skenario yang pernah disebutkan adalah kemungkinan evakuasi sebagian besar penduduk Teheran.
Dengan populasi yang diperkirakan melebihi 8 juta jiwa, Teheran merupakan pusat pemerintahan, ekonomi dan aktivitas politik Iran. Kekurangan air dalam skala besar dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan keamanan yang sangat serius. Banyak analis menilai bahwa ancaman terhadap pasokan air saat ini bahkan lebih berbahaya bagi stabilitas Iran dibandingkan ancaman serangan militer dari luar. Gelombang protes mulai bermunculan. Krisis air yang berkepanjangan telah memicu ketidakpuasan masyarakat di berbagai wilayah Iran. Pada awal tahun 2026, sejumlah kota dilaporkan mengalami demonstrasi yang dipicu oleh kelangkaan air dan gangguan pasokan listrik. Dalam berbagai aksi protes tersebut, demonstran meneriakkan slogan, "Air, listrik dan hak untuk hidup adalah hak dasar kami." Slogan tersebut mencerminkan meningkatnya frustasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan layanan publik yang semakin memburuk. Para pengamat menilai bahwa ketika kebutuhan dasar seperti air minum mulai sulit diperoleh, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan stabilitas sosial akan menghadapi ujian yang sangat berat. Ancaman terhadap fasilitas desalinasi Iran. Situasi menjadi semakin sensitif setelah muncul peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kemungkinan target berikutnya apabila perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa fasilitas desalinasi, penyulingan air laut, Iran dapat menjadi sasaran strategis dalam skenario eskalasi lebih lanjut. Fasilitas-fasilitas tersebut memainkan peran penting dalam memasok air bersih bagi sejumlah wilayah Iran yang mengalami kekurangan sumber air tawar. Apabila infrastruktur tersebut mengalami kerusakan besar akibat konflik, para ahli memperingatkan bahwa dampaknya dapat memicu krisis kemanusiaan yang jauh lebih luas serta memperbesar potensi gejolak sosial di dalam negeri. Analis AS, keruntuhan internal bisa lebih efektif daripada serangan militer. Di tengah perdebatan mengenai strategi Amerika Serikat terhadap Iran, sejumlah analis keamanan berpendapat bahwa tekanan internal dapat menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan operasi militer langsung. Jonathan Sanger, analis dari Foundation for Defense of Democracies (FDD), menyatakan bahwa melemahkan rezim Iran tidak selalu harus dilakukan melalui serangan udara berskala besar. Menurutnya, tekanan ekonomi, krisis sumber daya dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat berpotensi menciptakan keruntuhan dari dalam. Sanger juga menilai bahwa Washington kemungkinan akan terus berupaya mendorong munculnya perpecahan di dalam struktur kekuasaan Iran, termasuk di kalangan militer dan elit politik. Dalam pandangannya, apabila sistem pemerintahan mengalami tekanan yang cukup besar dari berbagai arah secara bersamaan, maka stabilitas rezim dapat terkikis tanpa perlu terjadinya invasi militer langsung. Iran menghadapi pertaruhan terbesar. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Iran kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, Teheran harus menghadapi tekanan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat serta sekutunya. Di sisi lain, negara itu juga sedang bergulat dengan masalah domestik yang tidak kalah serius, terutama krisis air yang mengancam jutaan warga. Dengan cadangan air yang terus menyusut, ketidakpuasan publik yang meningkat, serta negosiasi internasional yang masih penuh ketidakpastian, masa depan Iran dalam beberapa bulan ke depan diperkirakan akan menjadi salah satu faktor paling menentukan bagi stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.